Mother's Love. Suasana kota di malam hari selalu ramai dengan deru kendaraan yang melaju tiada habisnya. Memang hanya kota kecil, tapi jalanan selalu padat, terutama setelah maghrib dan isya. Di area kampus tempat Bayu berjualan, para mahasiswa kos seolah digiring dari markas, berhamburan keluar mencari menu makan malam. Belum juga jam 9, stok nasi dan bahan lain hampir habis. Bayu bersyukur, jualannya tengah laris-larisnya. Ia membereskan barang dagangannya. Sementara sang adik yang sedari tadi berbincang dengannya diam terpekur menyaksikan kecekatan sang kakak. Reiga sengaja mendatangi kakaknya karena selain ingin berbincang, ia juga merindukan lezatnya nasi goreng buatan Bayu, yang hingga saat ini belum ada yang mengalahkan. Jadi menurut Mas Bayu, aku harus segera mengenalkan Diandra ke bapak ibu. Reiga bertanya sekali lagi. Bayu meliriknya sepintas sementara kedua tangannya sibuk membereskan peralatan makan. Ya Rei, kamu jangan takut dan berpikir macam-macam. Jangan pesimis dulu memperjuangkan cintamu. Reiga terpekur dengan segala bayangan akan reaksi negatif dari sang ayah yang kemungkinan tak akan memberi restu seperti harapannya. Aku berkaca dari pengalamanmu, Mas. Dulu kamu dan Firda juga susah mendapat restu dari bapak. Bayu duduk di hadapan adiknya. Ia menatap Reiga tajam. Kasusku gak sama denganmu, Rei. Kamu ingin menikahi Diandra bukan karena kesalahan. Bukan karena MBA. Diandra juga perempuan mandiri yang memiliki bisnis sendiri. Itu bisa jadi nilai plus di mata bapak. Reiga mencerna kata-kata sang kakak. Ia membenarkan pernyataan yang terlontar dari sang kakak. Ayahnya menyukai orang-orang yang mandiri dan memiliki bisnis. Diandra juga seorang perempuan yang cerdas dan penuh perhatian. Ia bersikap sopan pada yang lebih tua dan bisa membawa diri. Reiga berharap sang ayah tidak mempermasalahkan status janda Diandra dengan satu anak. Makasih ya Mas. Mas Bayu udah dengerin semua curhatanku yang kadang galau gak jelas. Insya Allah besok atau lusa aku akan mengajak Diandra sowan ke bapak ibu. Semakin cepat semakin baik. Aku sudah bertemu orang tuanya. Giliran Diandra yang bertemu orang tuaku. Reiga menghembuskan nafas pelan. Aku mesti gerak cepat, Mas. Mantan suami Diandra ingin kembali pada Diandra. Aku takut Diandra berubah haluan dan kembali pada Aldebaran. Bayu tersenyum. Diandra bukan tipe yang mudah mempercayai seseorang yang telah mengkhianatinya. Aku lihat dia beneran sayang sama kamu, Rei. Jangan khawatir. Reiga mengulas senyum tipis. Ia merasa lebih tenang. Aku pulang dulu ya, Mas. Salam buat Firda. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sampai nanti melahirkan. Amin. Makasih, Rei. Reiga beranjak dan berjalan menuju mobilnya. Bayu kembali pada tendanya. Ia melirik pada salah seorang pembeli yang masih duduk dengan teh hangatnya dan piring yang sudah kosong. Pembeli ini begitu lama duduk di tendanya. Ingin ia katakan bahwa ia akan menutup lapaknya tapi rasanya sungkan. Apalagi dia seorang wanita parubaya yang meski kelihatan awet muda, tapi Bayu bisa mengira-ngira jarak usia mereka cukup jauh. Sang wanita juga merasa sungkan, tapi ia ingin melihat Bayu lebih lama. Kendati anak yang dulu terlahir dengan segala cerita pahit sebagai pengiring itu tak tahu siapa dirinya, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin bersama dengan Bayu malam ini, menyaksikannya begitu terampil memasak dan melayani pelanggan. Rasa haru tiba-tiba menyeruak setelah ia mencicipi masakan Bayu. Anak itu sangat berbakat, dan ia telah melewatinya sekian tahun untuk melihatnya tumbuh hingga dewasa seperti sekarang. Maaf Bu, saya mau tutup. Bayu memberanikan diri untuk berbicara. Ia tak melihat tanda-tanda sang pembeli hendak menyudahi acara makannya karena ia masih sibuk mengaduk teh hangatnya. Sang pembeli mengerlingkan senyum. Oh iya Mas, maaf. Ia berdiri dan ragu untuk melangkah. Baru saja memajukan kakinya beberapa langkah, wanita itu berbalik dan mendekat kembali pada gerobak nasi goreng milik putra satu-satunya. Bayu terkesiap. Ia menatap sang pembeli dengan tatapan bertanya. Ada yang ketinggalan ya Bu? Rida terdiam.
Ia tak tahu harus membalas apa. Semua kata yang sudah disusunnya jauh sebelum ia nekat bertolak ke Purwokerto serasa mengabur. Lenyap tak berbekas. Istrimu sedang hamil kan ya? Dia nggak ikut jualan. Biasanya dia ikut. Bayu sedikit mengernyit. Ia baru melihat ibu tersebut membeli nasi gorengnya. Tapi dari perkataannya, seolah sang ibu sudah pernah membeli nasi gorengnya, juga mengenalnya dan Firda. Ibu kenal istri saya. Istri saya cuma ikut jualan sampai sore. Saya suruh pulang saja biar bisa istirahat. Bayu menjawabnya dengan ramah. Meski masih bertahta banyak tanda tanya yang menari di kepalanya mengenai identitas ibu tersebut. Rida menelan ludah. Kepalanya sedikit menunduk. Ia kembali menelisik gurat wajah Bayu seakan mencari jejak kemiripan putranya dengan dirinya. Bayu merasa tak nyaman diperhatikan sedemikian lekat oleh sang ibu yang berdiri di hadapannya. Lebih aneh lagi saat ia mendengar isak tangis yang tiba-tiba terdengar begitu mencekat. Ibu kenapa? Apa ibu sakit? Silakan duduk, Bu. Bayu mempersilakan Rida untuk duduk, tapi Rida belum juga bergeming. Bayu semakin bingung. Bayu membelalakan mata. Ia tak menduga sang pembeli tahu namanya. Ibu mengenal saya. Bayu memicingkan mata. Rida mengangguk pelan. Ia menghampiri satu kursi dan duduk di sana. Bayu duduk di hadapannya dengan terbentang satu meja sebagai pemisah jarak. Apa kamu ingat dengan seseorang yang pernah membelikanmu mainan di waktu kecil? Yang suka menemuimu saat bermain di lapangan? Yang menjadi teman bicara saat kamu mengeluhkan sikap ayahmu? Yang kamu bilang dia hanya teman hayalan? Bayu mendengar setiap kata yang meluncur dari bibir wanita itu dengan serius. Ia putar kembali ingatannya pada sosok teman hayalannya di masa kanak-kanak. Akulah teman hayalan itu. Dan aku nyata, tandas Rida. Bayu terperanjat. Kenangan masa kecilnya akan sosok teman hayalan ini sesungguhnya sudah lama ia kubur dalam-dalam. Ia menganggap dirinya aneh, gila, seperti yang sering diucapkan ayahnya. Selama ini ia selalu menyangka orang misterius yang kerap menemuinya adalah seseorang yang tidak nyata, seperti yang dikatakan ayahnya. Rupanya orang itu nyata. Ibu orang mana? Ibu mengawasi saya sejak kecil. Sejak saya mengatakan bahwa saya nggak mau ketemu ibu lagi karena saya menganggap ibu tidak nyata, ibu tidak pernah menemui saya lagi. Bagaimana ibu bisa mengawasi saya sejauh ini? Ibu sebenarnya siapa? Dalam benak Bayu masih terbesit ribuan pertanyaan. Aku selalu mengawasimu meski dari jauh. Tidak ada yang bisa membunuh rasa cinta seorang ibu. Tatapan Rida tepat menancap di kedua mata Bayu. Ibu. Bayu terperangah dan mulutnya menganga sekian detik. Aku Rida, ibu kamu. Bayu tak bisa berkata-kata. Ucapan wanita di hadapannya benar-benar mengaduk-ngaduk perasaannya. Ia terkejut luar biasa. Antara ragu dan percaya. Dua hal itu seolah tidak lagi bersekat dan tak ada bedanya. Sejak mendengar fakta bahwa dia bukanlah anak dari keluarga Rega dan ibu kandungnya meninggal bunuh diri, dia memang pernah berangan bahwa ibunya masih hidup. Ia tak bisa menerima ibunya meninggal secara tragis dengan kabar yang tak jelas dan simpang siur. Ia berharap ibunya masih hidup. Namun berada di situasi seperti sekarang, di mana ada seorang wanita mengaku sebagai ibunya, hatinya tak serta-merta mempercayai. Keraguan itu masih membungkam meski ia sangat berharap apa yang dikatakan wanita itu benar adanya. Melihat reaksi Bayu yang terdiam dan terlihat begitu kaget, Rida buru-buru melanjutkan perkataannya. Aku tahu ini sangat mengejutkanmu, tapi aku harus menceritakan semua. Saya dengar ibu saya meninggal bunuh diri. Bayu segera menyela perkataan ibunya. Suaranya terdengar parau dengan mata yang sudah berembun. Inikah yang dinamakan ikatan batin?
Ketika seseorang yang sebenarnya asing terasa dekat dan Bayu tak menampiknya. Ada kemiripan antara dirinya dengan wanita yang duduk di hadapannya. Meski ia juga tak tahu apa bentuk kemiripan itu. Semua orang mengabarkan aku mati bunuh diri. Itu sangat menyakitkan. Bolehkah aku bicara lebih dulu? Mata Rida memancarkan sebuah pengharapan besar. Bayu mengangguk tanpa membalas. Rasanya begitu aneh. Ia tengah berhadapan dengan seseorang yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Ia membayangkan jika ibunya masih hidup, ia ingin menyandarkan kepala di pangkuannya dan memeluknya erat. Namun yang saat ini berkecamuk di dadanya bukan semata keterkejutannya karena ada seseorang yang mengaku sebagai ibunya. Dan jika itu benar, maka ibunya memang masih hidup, dan angannya bukan hayalan kosong, tapi benar-benar menjadi nyata. Ada hal lain yang tak mampu ia uraikan satu persatu. Ini seperti mimpi. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Haruskah ia menunggunya selesai bicara atau memeluknya? Bagaimana jika wanita itu membual? Ia tak mau gegabah atau menunjukkan reaksi berlebihan seperti anak kecil yang baru bertemu ibunya setelah berpisah lama. Walau nyatanya, kerinduannya akan sosok ibu melebihi kerinduan anak kecil yang kehilangan jejak ibunya. Dulu ibu ditunangkan dengan ayahmu, Toto Baskoro. Ibu tidak mencintainya. Ibu mencintai pria lain bernama Saman. Telinga Bayu memanas mendengar dua nama pria itu. Jika memang wanita di hadapannya asing, dia mungkin tak akan mengenal Toto dan juga Saman. Ayahmu tahu hubungan ibu dan Saman. Ia marah besar. Dia dan Saman tidak pernah akur sejak kecil. Saman dan keluarganya datang dari Kalimantan. Sejak kedatangannya, ayahmu memang tak suka padanya. Ayahmu minta bukti bahwa ibu masih suci. Sampai di sini air mata Rida tumpah. Ia menyekanya berkali-kali dengan jari-jarinya. Bayu hanya terdiam. Ingin ia menghapus bulir bening yang mengalir membasahi wajah sang bunda. Namun ia tak sanggup berbuat banyak. Ia biarkan wanita itu menyelesaikan perkataannya. Rida bingung bagaimana harus memilih kata. Haruskah ia mengatakan bahwa ayahnya merenggut kehormatannya dengan paksa, disertai ancaman-ancaman, sementara itu adalah awal dari hubungan intim yang berulang hingga berujung pada kehamilan dan lahirlah Bayu. Haruskah ia menanamkan kebencian di hati Bayu pada ayahnya sendiri, sementara hubungan keduanya sudah tak harmonis sejak lama? Ibu terpaksa melakukannya. Ayahmu bisa melakukan apa saja jika ibu menolak. Rida terseduh. Bayu mengepalkan tangannya. Dari cara Rida bercerita, Bayu bisa merasakan sakitnya. Sampai akhirnya ibu hamil. Ayahmu menuduh ibu berhubungan dengan Saman sebelum Saman pergi dari kota ini. Ayahmu menuduh Saman adalah ayah dari anak yang ibu kandung. Demi Allah, bayi itu adalah anaknya. Kamu anak kandung ayahmu, Bayu. Kamu anak kandung Toto. Tangis Rida pecah seiring dengan suaranya yang menyayat. Apa yang Bayu dengar barusan benar-benar mengejutkannya. Sejak ayahnya mengatakan bahwa dia anak hasil perzinahan ibunya dan Saman, Bayu berusaha untuk menerima kenyataan getir ini. Bayu berjuang menghapus jejak-jejak bayangan sang ayah meski dia menjerit di dalam. Meneriakan ke segala sudut bahwa meski ia bukan anak kandung ayahnya sekalipun, ia ingin diakui dan dianggap sebagai anak. Entah apapun statusnya, nyatanya ia memang anak terbuang, tidak diakui, dan dicampakkan. Bayu berdiri dan berjongkok di depan wanita yang memiliki mata tajam sepertinya. Ia menggenggam tangan ibunya. Ia beranikan diri menggenggamnya untuk sedikit meredam deru tangis yang menyesakannya. Ibu difitnah. Tak ada yang mau menerima wanita pezina. Hanya Mbak Endah, wanita yang selama ini menjadi ibu untukmu, yang mau menampung ibu.
Rida kembali menangis sesenggukan. Bayu beranikan diri mengusap air mata itu dengan jari-jarinya. Air mata sang ibu. Tanpa Bayu sadari, air matanya meleleh. Ia pun merasa sakit. Sangat sakit. Ibu sakit dan terluka saat ayahmu menikahi kakak ibu. Semua orang tak tahu bahwa anak yang ibu kandung adalah anak suami kakakku sendiri. Ibu mengandung dan melahirkanmu dengan kondisi psikis yang sudah hancur berantakan. Rida menatap Bayu yang menunduk dengan air mata yang sudah mengucur. Waktu kamu umur 5 bulan, ayahmu mengusir ibu. Ayahmu takut aibnya akan ibu sebarkan. Ibu memohon-mohon untuk tidak mengusir ibu, karena ibu tak ingin berpisah denganmu. Tapi ayahmu tak peduli. Ibu terpaksa pergi meninggalkanmu karena ayahmu mengancam akan menyakitimu dan Mbak Enda jika ibu tak menuruti kemauannya. Rida kembali terisak. Ada deru amarah yang berjokol di hati Bayu. Ia marah pada ayahnya. Sangat marah. Ibu sama sekali gak bermaksud meninggalkanmu, Bayu. Kamu bisa bayangkan, ibu 18 tahun waktu itu. Keluarga dan kerabat tak ada yang menerima. Hanya Mbak Endah yang masih mau menerima. Ibu bingung sekali waktu itu. Ayahmu masih berbaik hati memberi ibu uang untuk bekal. Ibu takut dan trauma. Ibu juga ingin membuka lembaran baru di tempat lain. Rida mengusap rambut putranya lembut. Mata Bayu basah, sebasah hatinya yang sudah bergerimis bahkan juga turun hujan. Ia tak menyangka, ada satu kenyataan yang jauh lebih menyakitkan yang selama ini disembunyikan ayahnya. Ibu nekat ke ibu kota, kerja di pabrik. Berapa hari kemudian ibu mendengar kabar bahwa ibu diberitakan meninggal bunuh diri, menjeburkan diri ke sungai. Bagaimana bisa ibu kembali ke Sokaraja, sementara semua orang mengira ibu sudah meninggal? Bagaimana ibu harus berhadapan dengan ayahmu? Ibu begitu takut, depresi, tertekan dan trauma. Kedua pasang mata itu saling beradu. Rida menangkup kedua pipi anaknya. 5 tahun kemudian, ibu bertemu laki-laki baik yang mau menerima ibu apa adanya. Waktu kami akan menikah, ibu tak tahu bagaimana harus menghubungi kakekmu untuk menjadi wali nikah. Ibu nekat kembali ke Purwokerto meski tidak pulang ke rumah dan memilih menginap di hotel. Ibu nekat ke Sokaraja untuk menemui kakekmu. Waktu itu ibu menggunakan masker karena ibu gak mau orang-orang mengenal ibu. Rida menghela nafas. Ia sudah lebih baik dalam mengontrol emosinya. Saat itulah, ibu melihatmu sudah tumbuh semakin besar. Sudah sekolah TK. Ibu hanya bisa melihatmu dari jauh tanpa berani menyentuhmu. Waktu itu ibu hanya bisa menangis melihatmu. Ibu ingin sekali memelukmu. Rida menghembuskan nafas pelan. Ibu kaget dan sedih ketika ibu tahu bahwa kakekmu sudah meninggal setahun sebelum ibu pulang. Ibu sempat mendatangi makamnya dengan perasaan hancur. Meski ibu sudah tidak dianggap anak, tapi kakekmu tetaplah bapak ibu. Ibu bingung siapa yang akan menjadi wali nikah ibu. Ibu punya 2 kakak, perempuan semua. Mbak Endah dan Mbak Ruri, ibu dari Maulid, pemilik kontrakan yang kamu tinggali. Ibu masih ingat ada paman, adik kandung dari kakekmu yang tinggal di Purbalingga. Hubungannya dan kakekmu sudah lama tak harmonis. Tapi ibu bersyukur, mereka menerima kedatangan ibu. Pamanmu mau menjadi wali nikah dan juga mau merahasiakan keberadaan ibu. Bayu masih membisu membiarkan ibunya menuntaskan ceritanya. Ibu menikah di Jakarta dengan dihadiri keluarga Paman Sasto. Ibu yakin, kamu belum tahu tentang Paman Sasto, karena sudah lama keluarga kakekmu dan Paman Sasto pecah. Dari keluarga Paman Sasto inilah, ibu meminta banyak informasi tentangmu. Sekarang Paman Sasto sudah meninggal.
Ibu selalu meminta bantuan anak Paman Sasto dan cucunya untuk mengawasimu dan memberikan informasi apapun tentangmu. Kenapa ibu tidak membawaku saja, Bu? Jika Bayu ada dalam pengasuhan ibu, mungkin tidak akan jadi begini. Bayu menunduk. Entah kenapa, hatinya sakit, tapi juga bahagia karena mengetahui ibunya masih hidup. Ibu butuh waktu lama untuk menghilangkan trauma, untuk sembuh dan depresi. Ibu juga takut merusak kebahagiaanmu. Jika kamu tahu bahwa kamu memiliki ibu lain, ibu kandung, bukan ibu Endah yang sangat kamu sayangi. Ibu dan suami ibu juga tinggal lama di Belanda, tapi ibu tidak begitu saja melupakanmu. Ibu terus mengawasimu lewat kerabat kita yang ibu minta untuk mengumpulkan informasi tentangmu. Rida mengusap jejak air mata yang membasah di wajah Bayu. Kamu ganteng, Nak. Wajar jika Firda jatuh cinta padamu. Di beberapa sisi kita memiliki kemiripan fisik. Rida tersenyum, sedikit mengalihkan pembicaraan untuk meredakan ketegangan dan rasa perih. Kamu juga pintar masak. Ibu bangga banget sama kamu. Percayalah, Nak. Ibu pun gak mau berpisah denganmu. Waktu ibu dengar kamu depresi hingga diungsikan ke Bandung, ibu minta bantuan Joko, anak Paman Sasto. Kamu manggil dia Paman Joko, untuk memberi bantuan pengobatanmu lewat Paman Dadang. Juga memberikan informasi ke ibu yang masih tinggal di Belanda. Paman Dadang tak tahu bahwa sebenarnya ibulah yang selama ini memberi bantuan lewat Paman Joko. Ibu meminta Paman Joko untuk merahasiakannya. Rida menghela nafas sekali lagi. Almarhum suami ibu punya perusahaan di Jakarta juga restoran di Belanda. Waktu kami tinggal di Belanda, saudara suami ibu yang mengelola perusahaan di Jakarta. Setelah suami ibu meninggal 2 tahun yang lalu, ibu kembali ke Jakarta, meneruskan usaha almarhum. Dan ibu rasa, ini saat yang tepat untuk bertemu denganmu dan menceritakan semuanya. Suami ibu sudah meninggal. Ibu tak punya anak lagi. Bayu menatap wajah ibunya dengan pendaran matanya yang masih basah. Iya, suami ibu sudah meninggal, dan kami tak punya anak. Bayu menyeka air matanya. Maafkan ibu, karena ibu butuh waktu lama untuk berani muncul di sini. Maafkan ibu karena baru menemuimu setelah kamu menikah. Jujur, hingga detik ini, ibu masih takut dan trauma. Almarhum suami ibu sudah lama menasihati ibu untuk menemuimu, tapi ibu baru berani sekarang. Ibu masih takut. Ibu, belum selesai Rida melanjutkan kata-katanya, Bayu segera memeluk tubuh ibunya dengan tangis yang semakin deras. Sudah, Bu, sudah. Bayu bisa mengerti. Ya Allah ya Robbi, Bayu gak menyangka ibu masih hidup. Bayu bahagia banget. Bayu lega ibu tidak meninggal bunuh diri seperti yang diceritakan orang. Bayu bahagia banget. Terima kasih ya Allah, selama ini Allah sudah menjaga ibu dengan baik. Nada bicara Bayu terdengar terbata-bata, berbarengan dengan tangis yang sesenggukan. Tangis Rida pun kian menderas. Ia mengusap-usap punggung putranya dengan derut tangis yang kian mencekat, hingga ia tak bisa berkata-kata. Sudah lama ia menantikan momen ini. Sudah lama ia merindukan memeluk putranya seerat ini. Malam kelam menjadi saksi pertemuan ibu dan anak yang sudah terpisah 28 tahun lamanya. Tangis keduanya meluap. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kebahagiaan.